Shalom Kak Fateta. Di Ngobem episode 5 kali ini, kita bakalan bahas sesuatu yang spesial. Yeay! Spesial karena ada aku dan Iin. Bercanda. Spesialnya di mana? Nah, di Ngobem episode 5 kali ini, kita bakalan bahas seputar perkenalan dunia kampus terkhusus untuk maba, Fakultas Teknologi Pertanian. Sebelum kita mulai sharing-sharing dan pembahasan lebih lanjut, nih, ada baiknya kita perkenalin diri dulu. Kenalin teman-teman, aku Zaada, biasa dipanggil Z, THP 17, dan rekanku satu lagi. Hai, perkenalan semuanya. Namaku Putri Azari dari THP 17 juga. Nah, kita ada ngasih beberapa info yang harapannya emang membantu banget buat adik-adik maba. Nah, sebelum mulai, kita mau ngucapin dulu selamat bergabung buat adik-adik maba tahun 2020 di keluarga besar Fakultas Teknologi Pertanian. Yeay! Yeay! Welcome home. Welcome to the jungle. Welcome to the jungle. Oke. Nah, di sini yang pertama kita mau bahas-bahas dulu nih tentang sistem pembelajaran di kampus sama SMA itu pasti beda lah gitu ya, nggak sama. Nah, boleh kasih gambaran dikit dong Yin, perbedaan sistem pembelajaran di kampus sama SMA itu gimana kayak gitu. Mungkin langsung kita masuk aja bahasan pertama kita. Nah, kalau di kampus itu kita lebih mengenal dengan istilah SCL atau Student Center Learning, di mana adik-adik itu dituntut untuk keaktifannya dalam mulai dari belajar, mencari ilmu sendiri, dan sebagainya. Emang terfokus kepada kita sebagai yang akan mencari ilmu gitu. Di dalam perkuliahan ini juga bedanya dengan yang di SMA. Kalau di SMA kan biasanya tuh adik-adik semester baru pasti setiap mata kuliahnya itu sudah dijadwalkan tentunya oleh guru-gurunya masing-masing gitu kan, dan masing-masing kalian akan dikelompokkan berdasarkan kelas-kelas tertentu. Nah, kalau di kuliah tentu akan sangat berbeda. Kalian akan diberikan pilihan tentang mata kuliah yang akan kalian ambil per semesternya. Jadi kalau adik-adik baru masuk, misalnya di semester 1, kalian akan lebih mempelajari tentang dasar-dasarnya saja, misalnya kayak fisika dasar, kimia dasar, dan sebagainya. Baru masa kuliah ini kita mulai mendalami lagi tentang mata kuliah tertentu. Nah, itu akan berbeda per semesternya. Nah, bedanya lagi dengan antara kuliah dengan SMA tentu yang paling menonjol mungkin yang ada rasakan tentu dari seragamnya tentu ya, karena kalau di SMA ditentukan seragamnya per harinya. Namun kalau di kuliah kalian bisa dibilang sedikit bebas lah, asalkan sesuai dengan ketentuan-ketentuan kampus tentang berpakaian untuk berkuliah. Nah, itu tambah lagi dengan sistemnya yang diberikan pilihan-pilihan untuk menentukan mata kuliah yang akan kita ambil. Walaupun nanti kalau kalian di semester 1 mata kuliahnya itu memang sudah dikelompokkan berdasarkan masing-masing semester, namun kalian tetap bebas memilih mau berapa kalian akan mengambil beban SKS atau beban mata kuliah yang akan kalian selesaikan di semester ini. Itu yang lebih menonjolnya lagi. Selain itu, dalam hal jadwalnya, kalau di Universitas Negeri biasanya kuliah itu hanya sampai Senin sampai Jumat. Sabtu Minggu itu biasanya kosong gitu kan. Nah, kalau kalian di SMA mungkin sebagian besar sekolahnya masih Senin sampai Sabtu. Nah, selain itu kita kan dibagi per semester. Jadi kan ada yang semester ganjil namanya, itu semester 1, 3, 5, 7. Nah, semester genap yaitu 2, 4, 6 dan 8 gitu kan. Dan intinya sekali yang membedakan antara kita mata pembelajaran yang akan dilaksanakan di bangku kuliah dengan SMA yaitu tergantung kita sendiri gitu. Bagaimana kita menyelesaikan per semesternya. Apabila kita mungkin malas atau mungkin kita terlalu keenakan menjadi mahasiswa, sudah tersemat kata maha di depannya menambah jabatan gitu kan, kita terlena mungkin, jadi itunya juga berpengaruh kepada masa studi kita gitu kan. Tuh, berapapun nilai yang kalian dapat, kalian memiliki pilihan untuk melanjutkannya ataupun mau mengulangnya di semester berikutnya gitu. Jadi intinya benar-benar di student center learning-nya itu memang kalian fokusannya pembelajaran di kuliah itu memang di kalian
pada intinya. Nah, itu Zed mungkin sedikit gambaran di awal. Aku coba ambil kesimpulan lah ya dari yang ingin ceritakan. Berarti itu emang secara garis besar ya dari diskusi kita. Yang membedakan itu pertama dari student center learning-nya, terus yang kedua seragam, jadwal, mata kuliah, semester, dan terpenting dari segala yang terpenting adalah tekad. Ya, tekad itu penting. Iya, jadi seolah-olah di kampus emang kita yang harus lebih memanajemen diri kita lagi gitu, nggak diatur-atur lagi kayak di SMA gitu lah ya. Oke. Nah, selanjutnya Yin, kita masuk ke bagian kedua. Apa-apa aja sih istilah-istilah kampus yang perlu diketahui oleh maba gitu Yin? Baik, di sini mungkin kita akan sedikit rangkum semua kebingungan adik-adik itu tentang istilah-istilah yang mungkin terdengar asing mungkin baru masuk kuliah juga gitu. Yang pertama kali yang kalian dengar nanti yaitu masalah NIM. NIM itu artinya adalah nomor induk mahasiswa atau lebih dikenal dengan nama nomor BP. Jadi nanti kalau ada dosen ataupun senior yang nanyain nomor BP kamu berapa, nah itu nanti disebutkan nomor BP kalian. Nomor BP itu didapatkan tentu setelah kalian melakukan pembayaran UKT atau uang kuliah tunggal. Selanjutnya yaitu kartu rencana studi. KRS ini adalah susunan dari jadwal perkuliahan kalian. Nah, di situ nanti akan kalian susun jadwal perkuliahan yang akan kalian lalui di semester ini. Nah, pengisian KRS ini tentu akan per semesternya. Itu tentang KRS. Selanjutnya SKS. SKS itu kepanjangannya sistem kredit semester. Nah, masing-masing matkul itu mempunyai SKS yang berbeda. Ada yang 2 SKS, ada yang 3 SKS. Kalau 3 SKS itu biasanya 2 SKS tatap muka, 1 SKS praktikum. Nah, bedanya kalau program pelaksanaan kuliah 1 SKS itu adalah 50 menit tatap muka yang terjadwal. Itu mungkin yang nanti sering kalian temui di masa perkuliahan. Berapa SKS sih semester ini? Ternyata ada 24 SKS, ada 21 SKS. Itu kalau di semester awal itu sudah ditetapkan langsung 24 SKS. Namun untuk semester berikutnya itu tergantung dari IPK yang kalian dapatkan per semesternya. Nah, ngomong-ngomong soal IPK, mungkin kita langsung bahas saja. IPK itu artinya indeks prestasi kumulatif. Nah, kalau di portal kalian nanti setelah kalian melaksanakan ujian akhir semester, nanti akan keluar IPK, indeks prestasi kumulatif, dan IPS, indeks prestasi semester. Jadi kedua itu sistemnya berbeda. Kalau IPK itu sistemnya itu rata-rata per semesternya. Kalau IPS itu berapa nilai atau rata-rata kalian di semester itu. Jadi kalau dalam perkuliahan nanti ataupun apapun itu nanti baik itu untuk syarat beasiswa atau syarat untuk mengambil jumlah SKS ke depannya, semester ke depannya, itu dilihatnya IPK atau indeks prestasi kumulatif, bukan IPS. IPS itu cuma untuk informasi kita saja di semester ini kita dapat segini loh. Selanjutnya KKN, yaitu kuliah kerja nyata. Itulah perbedaan antara kita yang di universitas dengan yang di SMA atau itulah perbedaannya, pengabdian kita kepada masyarakat. Itu yang dilihat dari kuliah kerja nyata kita. Itu biasanya dilaksanakan di daerah-daerah yang sudah ditetapkan oleh universitas sendiri. Terus jangka waktunya 40 hari. Nah, sejalan dengan KKN ini ada juga namanya istilahnya PKL, itu praktek kerja lapangan. Nah, PKL ini lebih kepada penjurusan atau magangnya kita ke perusahaan-perusahaan atau industri yang mereka inginkan. Mungkin adik-adik tidak perlu juga memusingkan hal ini sekarang, karena kan PKL KKN ini diwajibkan bagi mahasiswa yang sudah masuk ke semester 7, yang masuk ke tahapan mahasiswa akhir. Nah, ngomong-ngomong soal mahasiswa tahun akhir ini, sebenarnya penggolongan mahasiswa tahun akhir ini sebenarnya nggak ada dari fakultas kan. Namun dari kita aja sebagai mahasiswa yang menggolongkan udah masuk semester 5 ke atas tuh udah masuk golongan mahasiswa tahun akhir tuh udah mikirin gimana PKL, gimana KKN, gimana pro-nya, gimana SEMHAS-nya dan sebagainya. Nah, masalah-masalah SEMPRO, SEMHAS dan kompre ini tergantung juga masing-masing fakultas. Ada yang beberapa tahapnya berbeda, ada yang ujian ini, ujian itu. Namun ini secara di fakultas kita aja ini ada 3 tahap untuk menjelang mendapatkan gelar sarjana. Menjelang
kalian menemui skripsi atau mengerjakan skripsi, kalian harus mengajukan dulu proposal penelitian yang akan kalian lakukan. Nah, proposal ini akan diseminarkan. Nah, seminar itu namanya seminar proposal atau disingkat menjadi sempro. Setelah tahapan sempro, lalu kita melakukan penelitian. Setelah itu baru masuk ke bagian semhas atau seminar hasil. Dari hasil penelitian yang telah kita lakukan, kemudian kita dilanjutkan dengan kompre atau ujian sarjana, orang sering bilang, atau ujian komprehensif yang akan menentukan kita apakah kita bisa meraih gelar sarjana, lulus dari masa kuliah kita atau tidak. Nah, kita udah bahas tadi sistem pembelajaran, terus beberapa istilah kampus yang harus diketahui, dan selanjutnya itu di kampus tuh aktivitas-aktivitas apa sih yang bisa mendukung pengembangan diri, apa yang harus diikuti, gimana ya? Nah, terkait yang pertanyaan saya tadi tentang apa saja sih kegiatan yang rekomendasi untuk maba nih di masa kuliah tuh kalian fokus ke akademik, kalian juga bisa menyalurkan hobi-hobi kalian ke yang ekstrakurikuler tadi yang non akademik. Banyak sih kayak ikut program-program kegiatan kita yang di fakultas contohnya. Jadi banyak sih kegiatan-kegiatan pendukung atau kegiatan-kegiatan selain kita fokus ke akademik, tapi kita juga dilatih untuk mengembangkan soft skill kita, mengembangkan jiwa organisasi kita dengan organisasi dan grup-grup yang disediakan atau yang sudah ada di fakultas kita gitu deh. Itu kegiatan selain kita, misalnya kalau nggak organisasi nggak mau gitu. Mungkin di mahasiswa baru ini semester 1 kita mau fokus dulu ke akademik, ada kok kegiatan-kegiatan lain kayak contohnya kayak ikut seminar, ada juga pelatihan-pelatihan. Kalau kita kan kayak di teknologi pertanian kayak pelatihan quality control, HCCP, ISO, kan itu juga selain menambah akademik kita, untuk dunia kerja kita pun itu juga bermanfaat. Pokoknya lebih ke ekspor diri lagi, kembangin diri, terus belajar kayak gitu lah ya. Source-nya banyak selama mahasiswa ini kayak gitu lah ya Yun ya. Iya. Makasih Yun udah kasih penjelasan dan gambaran singkat mengenai sistem perkuliahan di kampus, terus istilah-istilah yang harus dipahami maba, sama kegiatan-kegiatan rekomendasi yang bisa diikutin oleh maba. Tentang keperluan seputar kampus nanti dari berjalannya waktu bakalan paham sendiri, dan bakalan ada juga panduan-panduan yang bisa dilihat, biasanya langsung dikasih ke maba, jadi jangan mikir terlalu banyak. Ini kita kasih memang buat cuman gambaran awal doang, biar nggak kagok banget pas masuk kampus. Ini apa, SKS apa, KRS apa. Ini memang harus setidaknya basic dasar yang memang harus dipahami oleh adik-adik Fakultas Teknologi Pertanian kayak gitu sih. Oke, sekian dulu episode Ngobem kelima kali ini. Saya Z dari Kominfo. Saya Putri Azari dari Hatkesma. See you next video. Assalamualaikum. Dadah. Dadah.